Lafaz dari segi dilalah atau penunjukan atas hukum. Pembahasan umum tentang dilalah. Arti dilalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum. Ditinjau dari segi bentuk dalil yang digunakan dalam mengetahui sesuatu, dilalah itu ada dua macam, yaitu dilalah lafziyah dan dilalah ghairu lafziyah. Pertama, dilalah lafziyah atau penunjukan bentuk lafaz, yaitu dilalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara, atau kata. Kedua, dilalah ghairu lafziyah atau dilalah bukan lafaz, yaitu dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan lafaz, dan bukan pula dalam bentuk kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ani Holila Harahap dengan NIM 3322091 akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gina Anipa. Di sini, saya akan membahas tentang dilalah dalam pandangan Hanafiyah. Ulama Hanafiyah membagi dilalah kepada dua macam, yaitu dilalah labjiyah dan dilalah ghairu labjiyah. Satu, dilalah labjiyah. Dalam pengertian ini, ialah yang menjadi dalil adalah lapas menurut lahirnya. Dialah labjiyah terbagi kepada empat macam yang berbeda tingkatan kekuatannya. Satu, dilalah ibrah atau disebut juga ibarat nas. Yang kedua, dilalah isyarah atau disebut juga isyarah al-nas. Yang ketiga, dilalah al-dilalah atau disebut juga dilalah an-nas. Yang keempat, dilalah al-iktida atau disebut juga iktida al-nas. Yang kedua, dilalah ghairu labjiyah. Dilalah ghairu labjiyah ialah yang menjadi dalil bukan melalui lapas menurut lahirnya. Dilalah ghairu labjiyah ini di kalangan Hanafiyah disebut dilalah sukut atau disebut juga bayan al-darurah. Menurut ulama Hanafi, ada empat macam, yaitu A. Kelaziman dari menyebut sesuatu untuk menetapkan hukum terhadap yang tidak disebutkan. B. Dilalah penunjukan keadaan diamnya seorang yang fungsinya adalah untuk memberi penjelasan. C. Menganggap diamnya seorang yang diam sebagai berbicara untuk menghindarkan penipuan. D. Dilalah sukut atau penunjukan diam, yang menyatakan makdud atau sesuai yang terbilang, namun telah bisa dibuang untuk menghindarkan panjangnya ucapan kalau disebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suci Rahmayani dengan NIM 3321282 akan menjelaskan tentang dilalah dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, dilalah itu ada dua macam, yaitu dilalah mantuk dan dilalah mashum. Yang pertama, dilalah mantuk. Dilalah mantuk dalam pandangan ulama Syafi'iyah adalah penunjukan lafaz menurut apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafaz itu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kita memahami suatu hukum dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz itu, maka disebut pemahaman secara mantuk. Secara garis besarnya, dilalah mantuk terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mantuk syarik ialah mantuk yang penunjukannya itu timbul dari wad'iyah mutabikiyah dan wad'iyah tadamminiyah. Yang kedua, mantuk ghairu syarik atau disebut dengan tidak jelas adalah mantuk yang penunjukannya timbul dari wad'iyah iltizamiyah. Baiklah, saya Hilda Dwi Artanti akan menyambungkan pemateri sebelumnya, yaitu yang membahas tentang dilalah dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Yang kedua yaitu dilalah mahfum. Dilalah mahfum adalah penunjukan lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan. Atau dalam definisi lain yang lebih sederhana adalah apa yang dapat dipahami dari lafaz bukan menurut yang dibicarakan. Dari definisi mahfum di atas, terlihat ada dua macam mahfum, yaitu satu, mahfum muwafaqah adalah mahfum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafaz. Yang kedua, mahfum mukhalafah,
yaitu mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan.